Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita jumpa lagi untuk memuji nama Tuhan. Bagaimana Kak Gloria? Ada sukacita? Ada mem. Haleluya. Semangat memuji Tuhan. Dahsyat, Luar biasa, semangat kita memuji Tuhan ya. Baik adik-adik, semuanya siap memuji Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Semua bangkit berdiri ya, lipat tangan, tutup mata. Kita mau memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh-sungguh adik-adik ya. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapa. Sungguh-sungguh memuji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, haleluya. Amin, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti Kak Gloria berdoa, ibadah dimulai. Haleluya Yesus. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kau tolong ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Kak Gloria, sekalipun adik-adik di rumah kita di sini, tapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan ya. Kita memuji Tuhan dengan dengar Dia panggil nama saya. Haleluya, haleluya. Siap adik-adik ya, tangannya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Lagi dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab, jawab ya, ya, haleluya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 haleluya. Kita menjawab semua panggilan Tuhan. Kita memuji Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kak Gloria, bila bersama Yesus Tuhan, kita pasti menang. Semangat, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan. Kita menang di dalam Yesus Tuhan ya. Selalu dalam nama Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap semangat, bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik ya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Fokus, lipat tangan, tutup mata. Kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan mendengar tertanam di dalam hati. Haleluya. Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kami Allah yang ajaib, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kakak Gloria berdoa untuk firman Tuhan. Mari adik-adik kita saja berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dipelajari Tuhan bisa kami simak baik-baik, bisa kami lakukan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji syukur kepada Tuhan, kembali kita bertemu, kita beribadah kepada Tuhan, terlebih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, bulan ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Apa yang kita bisa maknai dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ini? Peristiwa kematian Tuhan dan peristiwa kebangkitannya pada hari yang ketiga. Sebelum kita lanjut, kakak punya satu tayangan buat adik-adik. Kita belajar bersama-sama lewat tayangan video ini ya. Puji nama Tuhan. Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa.
Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan Ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Adik-adik, bagaimana perasaanmu setelah menyaksikan tayangan video tadi? Kita belajar bahwa karya keselamatan Allah itu sudah dimulai ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus dipersiapkan untuk menjadi juru selamat umat manusia. Seperti tayangan video tadi, keselamatan buat kehidupan kita sudah dimulai ketika adik semua masih di dalam kandungan ibu. Tuhan sudah persiapkan adik-adik untuk lahir menjadi manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, proses penyelamatan itu ketika Tuhan lahir ke dunia, ketika Tuhan di dalam kehidupannya sebagai manusia melakukan hal-hal baik, mengajarkan hal-hal baik, teladan-teladan yang baik. Untuk apa? Supaya manusia juga hidup menurut jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Tapi apa dikatakan tadi di dalam video itu? Bahwa di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan di hati kita juga bisa ada dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita lupa akan Tuhan. Nah, puncak dari pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyadarkan manusia dari dosa-dosanya adalah ketika Tuhan mengorbankan dirinya terkayu salib untuk menebus dosa kita semua. Mungkin adik-adik sudah tahu kisahnya ketika Tuhan Yesus bagaimana penderitaan Tuhan, ketika Tuhan ditangkap, ketika Tuhan dibawa ke mahkamah agama ketika Tuhan dicambuk, kemudian Tuhan harus memikul kayu salib yang begitu berat, kemudian Tuhan harus menjalani perjalanan yang luar biasa sampai ke Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, di mana di situ Tuhan sendiri yang membawa kayu salibnya. Di situ Tuhan akan dipakukan, di situ Tuhan akan ditikam lambungnya, di situ Tuhan akan mati tersalib. Itulah yang kita peringati ketika Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus. Bagaimana perasaanmu ketika ada seseorang yang berkorban untukmu, menebus dosamu dengan kehilangan nyawanya? Hanya Tuhan Yesus yang mampu, yang mau untuk itu. Dan apa buktinya? Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati karena Tuhan itu adalah Allah. 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika murid-muridnya datang ke kuburan Tuhan Yesus, yang sebelumnya kuburan itu tertutup oleh batu, batunya sudah terguling. Ketika mereka masuk, mereka tidak menemukan jasad Tuhan Yesus. Ada murid-murid ketakutan, tapi malaikat Tuhan yang ada di situ berkata, "Jangan takut, siapa yang kamu cari? Kami mencari Tuhan Yesus. Yesus yang kamu cari tidak ada di sini. Dia sudah bangkit dari antara orang mati." Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya sebagai pribadi yang dibangkitkan, datang ke murid-muridnya, inilah aku yang sudah disalibkan, aku bangkit di antara orang mati. Karena itu apa? Rencana Allah untuk keselamatan. Kalau Tuhan Yesus sudah mati, berarti dosa-dosa kita ikut mati. Yang dulunya suka pembohong, stop, berhenti berbohong. Yang dulu suka melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan sudah bangkit, berarti kita juga dibangkitkan. Kita juga menjadi pribadi yang baik,
pribadi bahkan lebih baik dan lebih baik lagi dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih taat, lebih dengar-dengaran kepada orang tua, lebih melakukan hal-hal yang memberkati. Menjadi berkat bagi teman-teman, bagi sekelilingmu, bagi siapa saja yang di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Nah, makna dari kematian dan kebangkitan Tuhan ini bagi kita semua adalah Tuhan Yesus sudah berkorban untuk menebus dosa kita semua. Kita harus belajar menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, bahkan kita untuk berterima kasih atas segala pengorbanan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Tuhan? Dengan kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, ya, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga di dalamnya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan ini, ya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sejak masa kecil kami Tuhan. Tuhan yang ajarkan kami. Apabila kami belum paham, belum mengerti, biar Tuhan yang tunjukkan jalan-Mu, sehingga kami harus semakin menjadi anak-anak yang taat, semakin menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, menjadi anak-anak yang tahu melakukan hal-hal yang baik, yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, tetap ada dalam hidup kami Tuhan, sehingga sejak masa kecil kami sampai kami dewasa nanti, kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sesama kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kami untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, adik-adik. Kita sudah baca, kita sudah renungkan firman Tuhan, kita sudah lihat video, ya. Semoga firman Tuhan ini memberkati bagi adik-adik semua. Untuk ayat hafalan bagi adik-adik semua, adik-adik lihat di kitab Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-43. Ya, kakak bacakan buat adik-adik semua. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Nah, ini berkaitan dengan firman Tuhan yang tadi, ya. Ketika kita lemah, kita menjadi kuat karena pengorbanan Tuhan. Ketika kita tidak bisa apa-apa, kita mampu dalam segala hal karena pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik semua atas perhatiannya, atas kesempatan yang adik-adik ambil untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Kak Nur, ya. Biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita dan tertanam dalam hati adik-adik semua, sehingga menjadi rema hari pas hari, ya.
Saatnya kita pengumuman adik-adik, dengarkan baik-baik ya. Ibadah setiap hari Minggu jam berapa Kak? Jam setengah 11 Mei. Ya, jam 10.30. Berpakaiannya rapi, ya, siap memuji Tuhan. Jangan lupa selalu ada Alkitab, ya, menghafalkan ayat, lalu kirim ke Ibu Sevanya, ya, kirim ke Ibu Sevanya. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai, tapi firman Tuhan akan terus dalam hati kita, ya. Adik, kita mau mencintai Yesus selama hidup kita. Haleluya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku mencintai selama hidup kami Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Aku mau cinta Amin. Selamanya. Meskipun badai silih di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, haleluya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, haleluya. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah, haleluya, haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan haleluya, rencanamu. Haleluya, sungguh benar Tuhan. Pakailah hidup kami, bahkan anak-anak kami dengan sesuai dengan rencanamu Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib dan tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih kekuatan kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan anak-anak sekolah minggu yang ada. Oleh kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini. Bahkan di masa-masa pandemi, Tuhan tetap melindungi kami, menjamah dan mengurapi kami, sehingga kami semuanya ada kuat oleh karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami berdoa buat anak-anak kami semua. Tuhan, bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan, bila yang ada yang bersedih hati Tuhan hiburkan. Tuhan, berikan anak-anak kami semangat untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau menjamah kami, kakak-kakak guru sekolah minggu tanpa terkecuali Tuhan. Berikan kami hikmat untuk lebih-lebih lagi untuk melayani Engkau Tuhan. Berikan juga kepada orang tua, anak-anak sekolah minggu juga semangat untuk mendorong anak-anaknya untuk rajin sekolah minggu. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami. Berikan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Bahkan apabila ada kekurangan, Tuhan yang akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami. Tambah-tambahkanlah anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya mereka tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin.